Baik, semuanya, hari ini kita akan belajar tentang sistem informasi bisnis yang mana diharapkan materi ini bisa membuka wawasan kepada kalian bahwa sistem informasi di dalam bisnis itu kita bisa buat seperti apa. Ya, makanya saya pilih buku Information System for Managers in Cases. Jadi ada case-nya. Ada banyak sekali real world cases yang bisa kalian coba baca di buku ini. Mungkin tidak semuanya saya tampilkan di sini. Yang bisa saya tampilkan yang cocok dengan materi saat yang saya bawa ini ya, oke, saya akan pasang. Oke, ada lagi yang apa ya? Oke. Nah, lalu eh, nah, jadi sampai sini. Lalu ada satu lagi yang ingin saya katakan untuk semuanya, bahwa tugas itu tiap minggu ada, cuman tugas wajibnya itu adalah yang saya presentasikan, yang saya jelaskan, dibuat ringkasannya 1 sampai 2 halaman di Word. Nanti ada tempat untuk ngumpul di Google Classroom kumpulnya. Ya, kumpulkannya di Google Classroom. Ingat ada deadline-nya juga, jangan sampai lewat. Kalau done late nggak hitungan ya. Jadi istilahnya kamu kumpulnya telat, nggak lupa turn in atau apa, tempat saya muncul done late, itu juga nggak dihitung ya jadinya. Oke, lalu biar kita fair lah bagi yang udah kumpul tepat waktu sama yang kumpul nggak tepat waktu ya, itulah. Oke, karena kan umumnya saya kasih waktu juga panjang ya, seminggu, masa nggak bisa merangkum, apalagi ini ada YouTube-nya kan. Boleh kalau lupa, boleh lagi nonton YouTube-nya dirangkum ulang. Oke, kita akan langsung mulai. Nah, untuk materi Information System and the Role of General and Functional Manager. Jadi untuk yang awal-awal ini itu akan menggambarkan bahwa sistem informasi untuk general manager ataupun manager fungsional. Jadi contoh ada manajer marketing, manajer HRD. Nah, kira-kira itu namanya manajer fungsional. General manager ya mungkin membawahi itu functional manager seperti itu. Nah, jadi beberapa materi yang akan disampaikan yaitu introduction-nya, general functional manager, general and functional manager, and user information system profesional, fundamental IT trends. Nah, itu. Kita lanjut aja langsung. Introduction. Oh, ada juga lagi. Oke, biasa. Oke. Nah, udah semuanya ya. Oke, baik. Hype of IT and its business application. Jadi gini, kita tahu bahwa sekarang itu IT itu dan IT itu lagi ngetrend gitu loh. Ya, apalagi di penggunaan bisnis aplikasi. Umumnya sekarang semua perusahaan tanpa menggunakan IT sudah agak ribet bahasanya. Agak kewalahan dalam bisa mengumpulkan data, ya apalagi laporan, memprediksi keputusan-keputusan atau mau ngapain gitu untuk kedepannya. Ya, itu kalau perusahaan-perusahaan yang merasa bahwa mau buat laporan seperti itu supaya bisa mengambil keputusan untuk kedepannya, itu memang udah ada sulit kalau tanpa IT. Minimal pakai Word aja itu sebenarnya hasil dari IT kan. Sorry, pakai Excel aja itu sudah hasil dari IT. Nah, tapi kan kita gambaran itu sisa information itu jauh lebih besar dari hanya pakai Excel gitu. Ya, oke. For personal use, kita tahu sekarang information technology banyak di gadget, ya. Dari gadget, game konsol, ya, ada apa? Oh, nggak di-sharekan ya? Maaf, maaf. Apa saya lupa tekan ya? Oh iya, lupa, maaf. Bentar ya. Untung ada yang komplain. Oke. Ya, kelihatan? Oke, sorry ya. Hmm.
Yang tadi awal, yang ini awal nggak masalah. Ini apa saja yang akan kita bahas. Oke, nah ini mulai. Lalu for personal use gadget dan game console ya itu juga bagian dari teknologi ya, mesin teknologi di lingkup kerjaan itu ada word processing, spreadsheet ya, word processing kayak Microsoft Word, spreadsheet kayak Excel, ada lagi program CRM ya, business intelligence dan lain-lain. Ya, untuk non-profit government, ini sebenarnya non-profit itu IT menjadi bagian kritis. Dari buku itu dia udah ceritakan bahwa kalau kalian bayangin kadang ada non-profit, kalau non-profit biasa, dulu kita anggaplah aplikasi kayak Facebook ya, sebelumnya benar-benar dia menggunakan iklan, dia dapat profit dari mana? Kan nggak ada. Ya, asumsikan seperti itu. Lalu saat ini dia menjadi profit ya, profit center. Dulunya dia bagaimana? Dia mencoba membuat sistem yang bagus, lalu dia gunakan sistem ini dan dia kasih tahu kepada investor bahwa masa depan dari aplikasi ini jauh lagi akan bisa mendapatkan ini, sehingga itu bisa mendapatkan investor. Nah, jadi di sini maksudnya ceritanya, for non-profit and government organizations, IT has become critical resource that draws significant investment. Jadi dengan adanya kemampuan IT-nya itu, hasil dari IT-nya itu bisa menarik investor. Sama Tokopedia atau apa itu investor dari luar negeri kan miliaran dolar kan, seperti itu. Awalnya dia ada profit, itu juga bisa mencari investment. Yang penting hasil dari sebuah IT itu punya masa depan, minimal bisa menarik lebih banyak user, itu pasti bisa menjadi profit center, bisa menarik investor. Nah, ini bagi kalian yang mungkin merasa ya, mau habis kuliah mau buka startup sendiri, kepikiran mau buat apa, silakan buat satu produk, lalu kalian jalankan dulu, kalian lihat bahwa ini punya masa depan yang lebih baik, buat proposal, ajak investor, kalian akan bisa mendapatkan investasi yang lebih baik ya. Itulah startup yang berbasis teknologi seperti itu berkembangnya. Lalu IT spending is increasing driven by innovative project ya. Pengeluaran dari IT ya, jadi spending ya, artinya pemodalan atau apa, intinya uang yang digunakan untuk IT itu meningkat ya, seiring dengan proyek-proyek inovatif yang telah dihasilkan. Blockchain itu juga dapat dari mana, makanya dia ada ciptakan kripto. Nah, yang model-model tersebut akhirnya itu menjadi apa ya, menjadi menarik investor. IoT, artificial intelligence, itu hal-hal itulah yang seperti itu ya. Awalnya kalau kalian tahu ya, teknologi-teknologi yang ada saat ini open source itu dari mana? Pada saat kamu menggunakan open source kayak MySQL ya, PHP itu kan open source, tapi orang kenal dia ya, dapat profitnya dari mana? Mungkin itu akan ada investasi gitu loh ya. Kayak contoh kalau PHP, saya nggak tahu karena sampai sekarang ini masih dikelola oleh komunitas, tapi MySQL ya, database MySQL itu udah berganti cukongnya berapa kali. Saat ini sekarang dipegang oleh Oracle. Dulunya pernah sempat di Java ya, Java. Oke, Java juga udah dibeli Oracle ya, akhirnya dia juga ikut MySQL, ikut Oracle. Nah, jadi Oracle itu kita tahu bahwa itu database yang mahal, berbasis Oracle database yang canggih dan mahal, dan memang dijual. Oracle kalau nggak beli ya sulit mendapatkan full feature-nya gitu. Nah, itulah. Lalu top 5 market capitalization dominated by IT company ya. 5 pasar besar lalu kapitalisasinya besar atau permodalannya juga besar yang didapat dari itu. Ada IT company itu ada 5, Apple, Alphabet ya, Alphabet itu punya Google ya dulu Google. Jadi top apa ya, perusahaan topnya namanya Alphabet, Microsoft, Amazon, dan Facebook. Nah, lalu introduction software programs the world.
Ini Andreessen kalau di buku dia sebut bahwa saat ini software akan memprogram dunia ini. Jadi dengan adanya software saat ini, ya, kita lihat dengan ada kecanggihan aplikasi-aplikasi saat ini, sepertinya aplikasi-aplikasi ini mengarahkan dunia mau kemana. Ya, software is now the key ingredient of any value proposition, the key driver of new value creation. Banyak ya hasil-hasil dari software yang kita lihat saat ini. Ya, sekarang aja ya main Bitcoin, ya kan, kalian tahu yang bagi yang ada invest main Bitcoin itu pasti kelihatan. Ini ada juga termasuk. Oke. Ini kenapa sih? Bentar ya, masih keluar aja. Oke, lalu apa tadi Bitcoin, lalu aplikasi yang kalau kalian sering nonton di ada YouTube ya, ada iklan kan, buku kas. Nah, ini apa ya bahasanya, apa ya, contoh-contoh program yang akhirnya mengarahkan kita menggunakannya karena ada kelebihan, ada yang bisa membantu di program itu untuk kita. Nah, lalu lebih advance-nya lagi ada cloud computing, ada software as a service ya. Software as a service ya. Jadi kalau kalian jarang dengar ya atau pernah lihat atau nggak tahu, software as a service artinya kamu bayar, contoh kamu bayar pakai softwarenya. Kamu nggak mau tahu itu belakang ada pakai servernya berapa hebat, kenceng atau apa, nggak mau tahu, bayar. Sama dengan kalian membeli layanan Office 365 kalau pernah dengar, atau nanti kalau kalian beli Google Drive yang kalian bayar, ya jadi dapat drive-nya lebih besar, berapa tera gitu kan. Nah, itu adalah software as a service. Yang dia jual itu adalah softwarenya, ya, yang kalian gunakan itu software as a service. Sekarang dan kedepannya juga pasti banyak software as a service karena orang juga mau tahu, yang mau adalah dia tahu gunakan. Oke, sisanya belakang kalian atur lah, itu bahasanya. Saya mau yang penting aplikasi saya jalan, bahasanya. Nah, machine learning, deep learning, dan Internet of Things enable any firm in any industry to consider its value proposition. Dengan adanya IT pemanfaatan IT yang seperti SaaS, machine learning, deep learning, itu membuat industri dia lebih kompetitif, lebih bersaing terhadap perusahaan lain, ya, lebih bisa bersaing dengan perusahaan lain. Oke, lalu as a successful manager, nih saya bold ya, you must understand IS and the role they play in modern organization. Kalau akan datang mau jadi manajer nggak ngerti IT, ya nggak usah jadi manajer. Nah, bahasanya gitu. Karena kenapa? Yang namanya manajer kan mengelola, ya. Mengelola minimal kamu nggak ngerti cara pakai program, kamu mau lihat report laporan dari mana? Kan kamu mengelola orang ya, kecuali industri kamu kecil sekali gitu loh, ya. Nah, general and functional manager. Manager di sini adalah disebut bahwa knowledge worker of modern business and non-profit organization, ya, yang mana mengelola sebuah tim, ya. Kalau dia functional area namanya functional manager, tapi kalau dia menjaga keseluruhan organisasi itu umumnya disebut general manager. Oke. Nah, the person successful manager and the area of responsibility increasingly depend on this manager making optimal decision about the use and management of information. Jadi di sini diceritakan bahwa seorang manajer yang sukses, ya, dia bahasa ini the personal sukses, ya. Jadi suksesnya seseorang manajer, dia bisa pribadi, ya, di mana dia bisa bertanggung jawab meningkatkan. Increasingly depend on this manager making optimal decision. Jadi pentingnya di sini kalau kita dalam kacamata sistem informasi, kita harus membayangkan bahwa optimal
decision, bisa membuat keputusan optimal dengan menggunakan ya informasi, ya informasi yang ada. Information is a critical organization resources. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan itu malah mengandalkan informasi sebagai alat jualan dia. Apa contohnya? Nah, perusahaan-perusahaan yang menggunakan informasi sebagai alat jualan. Kebayang? Ya, contoh lah gampang. Kalian kalau pernah contoh paling gampang yang saya tahu yang bisa digambarkan, hanya ini website dia memungkinkan orang untuk mencari rumah yang mau dijual atau disewakan. Itu kan sebuah informasi. Barang bukan punya dia. Dia hanya menawarkan jasa. Informasi ini loh, ada loh informasi orang mau jualan barang. Ya, jualan rumah. Orang yang mau jual rumah, saya pemilik rumah, saya mau jual rumah, saya taruh tempat dia. Supaya informasi ini bisa tersebar. Ya, saya kan harus bayar iklan di tempat dia kan. Supaya bisa ditempelin informasi itu minimal supaya bisa di jajaran atas. Nah, itu hal-hal tersebut itu information sebagai organizational resources. Dia menjualnya informasi saja sudah bisa dapat duit. Oke. All the value of this company is in its people. Jadi ini si Thomas Watson Jr. legend ya, chairman-nya IBM lah ya. Itu pernah mengatakan bahwa sebenarnya nilai dari sebuah perusahaan itu ada di orang. Oke. Apabila semua pabrik saya terbakar, hancur, nggak ada lagi sama sekali, tapi saya tetap memiliki orang yang sama dan informasi yang saya jaga, maksudnya tetap ada informasi file atau apa, saya akan bisa membangun ya, we should soon, kita akan bisa segera membangun kembali perusahaan yang sama kuatnya dengan yang sebelumnya. Itu yang kata Thomas Watson. Jadi makanya itulah penting dari informasi selain orang. Oke. Nah, lalu selecting, designing, and managing this information and technology resource are no longer exclusive. Di sini dijelaskan bahwa manajer dulu sekarang itu kan manajer yang mungkin nggak tahu IT, tapi namanya perusahaan sekarang berkembang, minimal harus menggunakan IT. Jadi bagaimana manajer ini harus bisa berkolaborasi. Makanya di sini dituliskan partnership dengan IT profesional yang ada di perusahaan dia. Contoh manajer IT atau apa. Mereka harus kolaborasi. Bagaimana sih supaya saya bisa selecting. Di sini kan ada selecting, designing, and managing this information technology. Saya bisa memilih ya teknologi apa yang bakal saya pakai, mendesain ya teknologi apa yang cocok untuk perusahaan, lalu bagaimana mengolah teknologi tersebut. Nah, itu 3 hal itu juga butuh. Kalau memang manajer ini nggak ngerti IT, ya dia harus cari orang yang ngerti IT di perusahaan dia untuk bisa melakukan 3 hal tersebut ya. Nah, contoh case-nya itu adalah Jara. Kalau kalian bisa baca lebih lengkapnya itu ada di buku. Nah, Jara itu kenapa bisa terkenal? Karena Jara menggunakan IT untuk gain flexibility required to adapt its design to the ever-changing presence. Jadi gini, dulu sebelum ada teknologi ini ya yang ditemukan oleh Jara, dimulai oleh Jara, sebuah perusahaan fashion itu dari mulai desain fashionnya sampai bisa desain itu sampai ke toko itu minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan baru hasil desain ini bisa sampai ke toko cabang dia tempat jualan. Nah, dengan adanya Jara, kalau kalian baca, saya nggak tahu, itu dia memangkas hampir 80% waktu. Jadi kalau kita cerita 6 bulan, dia bisa hanya dalam 3 minggu bisa sampai. 3 minggu dari mulai desain sampai 3 minggu itu barang sudah ada di toko. Nah, inilah kelebihan dari Jara, dia menggunakan IT untuk bisa responsif supply chains. Ya, dia bisa membuat desainnya itu jauh lebih cepat untuk sampai ke toko. Jadi makanya dia menang desainnya lebih baru, lebih akurat, bahasanya seperti itu.
Ini Jara. Jadi ini contoh real case-nya Jara memanfaatkan IT. Nah, kalau kalian bisa lihat dari mulai 2001, 2006, 2011, 2016, 2018 ada shifting. Shifting itu adalah perpindahan. Dulu yang 2001 yang memegang largest market, artinya pasar yang paling besar dan kapitalisasi modal, ya. Itu ada nomor 1 itu GE, nomor 2 itu Microsoft ya perusahaan IT, ya. Lanjut adalah Exxon, nah, Oli ya, Oli bahan bakar lah, BBM atau apa, City perbankan, Walmart ya retail. Nah, mulai shifting lagi Exxon setelah itu apa, mulai 2016 sudah berubah kan, semua adalah perusahaan IT. Nah, 2018 perusahaan IT juga ya, seperti itu. Jadi kenapa IT itu penting ya, seperti ini kondisi yang ada saat ini. Nah, real case komputer, Dell komputer. Kalau kalian pernah dengar cerita, Dell ini dia muncul pada saat sudah ada IBM. Oke, IBM sudah ada nih. Baru udah itu apa lagi? Apple juga udah ada seingat saya. Nah, Dell itu istilahnya perusahaan komputer, pabrikan komputer yang baru-baru. Oh, ada Dell, ada IBM, ada HP, kan udah pemain lama itu semuanya. Fujitsu, nah kalau pernah dengar Toshiba. Dell itu baru keluar. Bagaimana dia bisa memenangkan pasar? Dia minta timnya untuk membuat sebuah aplikasi online yang mana memungkinkan user untuk mengkonfigurasi spesifikasi. Jadi contoh saya online, saya mau pesen nih barang, saya pilih saya mau RAM-nya 16 GB, nah, saya mau prosesornya ini, saya mau hadisnya ini, saya pilih, saya beli. Nah, yang hal seperti inilah yang ditawarkan oleh Dell sehingga dia bisa mencapai apa? Perusahaan bisa mencapai pendapatan 1 miliar dolar hanya 6 bulan dari peluncuran bisnisnya. Lalu 2 miliar dolar per hari 1 miliar dolar per hari di dalam jangka waktu 6 bulan, 2 miliar dolar per hari dalam jangka waktu 9 bulan, lalu meningkat 3 miliar dolar per hari dalam jangka waktu 1 tahun lebih dikit sejak perusahaan ini dibuka. Itulah kelebihan dari Dell. Ya, hanya memanfaatkan IT, membuat orang bisa mengkonfigurasi kemauan komputer speknya mau apa, dia bisa mencapai seperti ini. Itulah kehebatan dari IT-nya. Bentar batuk dulu Oke. Nah, lalu critical lesson ya for prospective general and functional manager. Kalau bukan IT expert, ya cobalah belajar dan membuat decision ya, membuat keputusan untuk mulai menggunakan IT gitu loh. Ya, belajar dulu sama orang yang tahu. Nah, baru udah itu bagaimana sih IT saya bisa pakai, perusahaan saya bisa pakai. Nah, itu juga pembelajaran sebagai untuk manajernya. The objective of IT deployment was business driven. Jadi ingat, saat ini IT itu tujuannya satu, business driven. Bagaimana memanfaatkan IT untuk bisa menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Ya, keuntungannya tidak harus material. Bisa juga orang sekarang keuntungan yang penting saya banyak user yang masuk. Saya mungkin bisa rugi, tapi dengan banyaknya user saya bisa cari pemodal, saya bisa cari investor. Ya, duit masuk kan gitu. Ingat, kalau udah cari investor, yang namanya investor, kita akan datang, kita kerjain, jalanin ini perusahaan. Ini perusahaan gagal atau apa? Ya kan sama-sama nanggung, investor nanggung, kita juga nanggung kan gitu kan. Bukan berarti karena investor kita harus berhasil. Nah, baru kita masa kita harus berhasil. Oke, kalau gagal kita harus bayarin investor kembali. Kan nggak, namanya investasi. Bisa bagus, bisa tidak. Tapi minimal kamu sudah ada
dana yang didapatkan dari hasil investasi, itu namanya investasi ya. Namanya ya sama-sama berusaha lah, saya yang kerja, kamu yang penting kasih dana lah, kucurkan dana ke kita, saya kerjakan gitu. Nanti kalau ada keuntungan kita bagi sesuai dengan kontrak, yaitu itulah cari investasi. Nah makanya IT itu diarahkan kepada business driven, bagaimana supaya bisa mendapatkan keuntungan bisnis. Oke. Lalu work closely with IT professional, ya haruslah coba berkolaborasi dengan IT profesional. Kalau memang nggak ngerti IT ya, atau functional manager, atau kalau ngerti pun ya bolehlah tanya IT profesional dari perusahaan yang mana, atau mereka udah update ilmunya kan, bisa saling bertukar pikiran. Ada employee, the end user and customer had direct contact with hardware. Jadi gini, not managers. Jadi kalau ada produk, bukan kamu manajer yang coba dulu sebenarnya. Kadang kan nih, oh saya ada produk, cobalah manajer coba dulu. Manajer kasih masukan, oh nggak bagus kayak gini-gini. Salah. Karena bisa saja sudut pandang manajer berbeda dengan sudut pandang pengguna akhir. Jadi contoh nih, aplikasi ini untuk siapa? Untuk user, untuk konsumen. Ya udah langsung lemparkan ke konsumen, biar konsumen yang komplain. Baru konsumen bisa kasih masukan jauh lebih baik. Dan ini kan sudut pandangnya ada sudut pandang dari sisi mereka. Gitu. Jadi bukan kasih manajer, ya manajer lihat, tapi kalau komentar manajer ya mau bisa hitungan ya enggak juga gitu. Lebih baik adalah yang menggunakan pengguna langsung dari aplikasi tersebut. Ini general and functional manager ya, end user ya, dimana mereka itu yang langsung menggunakan software ataupun aplikasi kalian ya. Student, ini kalau student atau office worker, orang kantoran ya, end user dari apa, word processing dan spreadsheet ya, MS Word, Excel itu. Baru manager, end usernya apa, manager mungkin pengguna apa, pengguna email, kalender, dan beberapa mobile dashboard ya, seperti itu end usernya. General and functional manager, to be an effective manager you need to know an inordinate amount of information about IT, how technology works. Minimal untuk bisa efektif lah ya dalam memanage perusahaan, ya sedikit banyaknya tahu bagaimana ini sebenarnya menggunakannya, bagaimana prosesnya. Kita tahu ya, nggak perlu tahu sampai sedetil-detil desain teknologi yang gimana canggih, nggak perlu. Tapi bagaimana kita tahu teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk membantu perusahaan kita, itu yang harus dilakukan oleh general and functional manager. But you really need to have and feel confident with knowledge of information and the role that IT plays in them. Ya itu, jadi sebenarnya fungsi dari mereka itu juga identify opportunities to use IT to your business advantage. Itu pentingnya, mengidentifikasi kesempatan apa yang bisa diambil dari pemanfaatan IT untuk keuntungan, advantage bisnis, keuntungan bisnis. Nah, effective modern manager know how to manage the design, development, selection. Jadi tahu ya, efektif modern manager yang efektif dan modern itu tahu memanfaatkan bagaimana mendesain ya, mendesain, development, proses developmentnya dia tahu, selection dan implementation of information system. Maksudnya bukan dia yang ngerjain ya kalau developmentnya, bukan, tapi prosesnya dalam development itu dia tahu. Information system profesional. Nah, ini beberapa jabatan yang mungkin orang-orang IT bisa duduki gitu. Yaitu CIO, udah jelas lah, Chief Information Officer. Ya. CIO ini sebenarnya kalau dibilang karir akhir dari itu enggak. Banyak sekarang karena sudah mungkin berbasis teknologi, banyak CIO yang diangkat menjadi CEO, Chief Executive Officer, ya lebih tinggi dari CIO. Ya, banyak di buku kalau kalian baca itu ada ya. Kalau di buku juga dijelaskan sedikit plesetan bahwa CIO dulunya dipercaya bahwa kalau sudah sampai CIO
career is over, ya. Karir itu udah nggak ada lagi, udah habis, itu udah mentok untuk seorang IT profesional. Ke depan karena bisnis mulai berkembang, IT juga, tuntutan IT juga berkembang, akhirnya CIO itu punya masa depan lebih baik lagi. Menjadi CEO memungkinkan. Karena kenapa? Apalagi kayak contoh perusahaan-perusahaan yang memang basis teknologinya tinggi. Jadi pengguna pemanfaatan teknologi sebagai bisnis itu tinggi, itu bisa saja CIO menjadi CEO. Karena kenapa? Butuh seorang CEO yang mengetahui IT jauh lebih baik. Gitu. Supaya nanti untuk kolaborasi dengan CIO lebih baik. Nah, lalu CIO must have a broad view. Jadi sebenarnya CIO itu seperti apa? CIO itu ada, CIO ini, Chief Information Officer ini, orang yang punya wawasan lebih luas dalam proses bisnis. Ya, dia punya pandangan yang luas dalam melihat proses bisnis yang ada dalam organisasi. Ya, dan dia istilah bahasanya gini ya, dia tahu bagaimana mendapatkan opportunities, ya, kesempatan men-challenge opportunities tersebut, ya, and board understanding of how the firm is positioned to execute its strategi. Jadi contoh strategi bisnis itu kan datangnya dari top level management, dari yang lebih atas. Saya mau nanti perusahaan saya itu bisa capai ini gitu loh. Nah, CIO juga bantu. Oh, kalau mau capai ini kira-kira saya harus kasih apa aja. Oh, dari sisi IT bisa bantu dengan cara mengembangkan ini. Nah, itulah yang untuk tahu cara mengembangkan ini, untuk tahu memilih ini, ya pasti CIO harus ada gambaran bisnis yang sekarang proses itu seperti apa. Oke. Okay? Nah, lalu top business and technology priorities ini nanti coba dibaca bahwa bedanya CEO sama CIO dari sisi apa. Contoh kalau CEO butuh beberapa strategi inisiatif itu, ya, greater speed to market, ya, for fostering innovation, ya, punya gambaran seperti ini. Tapi kalau di CIO itu beberapa teknologi area itu dia harus ngerti gitu. Bisnis intelligence itu apa, bisnis analitik itu apa, cloud service solution, ya, itu apa, ya, itu CIO butuh ngerti yang seperti ini, apalagi sekarang era digitalisasi. Technical staff. Nah, technical staff ini ada arsitek, ada developer. Apa beda arsitek? Arsitek umumnya yang desain, ya, merancang infrastrukturnya, kayak kalau software arsitek itu apa? Dia yang menentukan bahwa mau pakai bahasa apa, ya, nanti bahasa pemrogramannya apa, lalu platformnya pakai apa, itu mungkin itu software arsitek yang menentukan. Kalau perusahaannya ada software arsitek, tapi kalau kadang perusahaan yang nggak terlalu besar, ya semua jadi satu, arsitek developer semua jadi satu. Yang ada database arsitek, network arsitek itu, network, ya. Lalu developer itu apa? Yang membuild. Jadi software arsitek udah memastikan, oh, pakai teknologi ini, karena sekarang yang ada servernya yang kayak gini-gini, wah, dia udah tentukan nih. Nah, developer tinggal buat nih programnya, ya, yang mengikuti software arsitek punya arahan. Lalu ada administrator beda dengan arsitek, dengan developer beda. Administrator adalah yang memegang sistemnya itu, dan day to day operationalnya itu mereka yang kelola, ya. Jadi database mau backup, nah itu administrator, bukan database arsitek, bukan. Kalau dia pada poin, kalau cuma satu orang, ya semua kena ini, harus bisa. Network administrator, sistem administrator. Jadi kalau perusahaannya sudah besar, ya nggak mungkin lah semua ditangani satu orang untuk IT-nya, ya. Apalagi sistemnya udah cukup besar, ya agak ribet kalau ditangani sendiri, bisa-bisa salah gitu kan. Analis dan managerial staff. Jadi ada analis, ada managerial staff. Analis dan managerial ini umumnya bekerja berdampingan. Jadi analis itu adalah orang yang memang nanti dipakai untuk menganalisa, ya, bahasanya menganalisa teknologi apa yang cocok untuk apa ya, aplikasi-aplikasi yang nanti bakal dibuat atau dijalankan, ya, teknologi. Contoh, dia yang menggambarkan rancangannya atau apa. Nah, seperti itu. Kalau manajerial, ya umumnya contoh saya mau buat aplikasi
HRD contoh, payroll, nah, pembayaran gaji. Managerial staffnya ambil dari yang memang HRD, yang memang khusus bagian gaji. Lalu analisnya siapa? Orang IT yang memang bisa menggambarkan, ya, mendesain rancangan untuk menggambarkan keinginan dari orang managerial staff. Minimal ya dia bisa merancang apa ya? Merancang buat gambar UML untuk rancangan tampilan atau apa, itu analisnya. Nah, ini itu analis. Kalau dibagi lagi banyak, ada manager staff, ada project manager, ada information system manager, ya. Yang tadi saya sebut analisis general term referring to an individual who perform analysis specific field, business and system analysis. Jadi project manager ya yang mengelola project. Tanggung jawabnya project manager itu apa? Harus bisa mendeliver every project on time, lalu tidak lewat budget, dan scope-nya dapat. Jadi contoh aplikasi ini mau bisa sampai di sini gitu ya, harus dapat. Information System Manager is an individual in charge of team with the IT function. Ini seperti satu departemen ya, Information System Manager. Jadi ada khusus IS Manager gitu. Ya, dia akan membawahi IT atau dia membawahi yang lebih luas dari itu. IT Consulting. Nah, ini kalau untuk yang profesional seperti ini, IT Consulting kayak contoh, kita perusahaan, kita nggak ngerti bagaimana supaya perusahaan kita bisa mendapat manfaat dari IT, tapi kita punya budget nih. Ya udah, kita sewa IT consultant. IT consultant itu akan datang ke perusahaan kita, mereview pola proses kita, lalu dia akan menawarkan aplikasi atau solusi yang ada. Makanya tadi saya bilang bahwa bisa saja hasil dari surveinya itu tidak selalu outputnya adalah aplikasi, bisa juga hanya solusi ya. Ini hasil IT consulting itu adalah solusi. Nah, jadi contoh Accenture, kalau kalian pernah dengar, Accenture itu juga hampir sama dengan aplikasi ERP ya, Enterprise Resource Planning. Nah, itu Accenture. Jadi ada berapa, McKinsey, Boston Consulting Group, pernah dengar ya? Saya nggak tahu pernah dengar, tapi kalau kalian sering baca, ada Boston Consulting Group besar itu. Teknologi company, IBM, Oracle, ya. Ini konsultan IT lah bahasanya. Kalian tanya, kalian bilang ada masalah ini, gimana ya perusahaan saya supaya saya bisa memperbesar pasar saya. Ya udah, nanti IT consultant mungkin hasil cek, oke, nanti kita pakai digital marketing ya, dia bawa lagi seorang digital marketing. Nanti digital marketing ngajarin, oh pakai Instagram, pakai apa, semuanya dipasang. Wah, nanti bagaimana ketik ceritanya supaya orang tertarik. Nah, itu adalah hasil dari konsultan. Nah, ini kedepannya itu juga, bukan kedepannya, tapi sekarang udah mulai merasakan bahwa ada data expert. Ada satu ilmuwan yang pernah mengatakan bahwa kedepannya itu data jauh lebih mahal daripada minyak. Ya, data itu kalau diolah menjadi sebuah informasi, laporan. Contohnya gampang, kita buka perusahaan, kita butuh data. Datanya apa? Salah satunya adalah saya mau tahu produk saya apa saja yang laku dan mana saja yang tidak laku. Oke, kalau saya punya bisnis itu sebulan, itu penjualannya itu mungkin 1M 2M. Kalau saya gara-gara nggak punya data, saya punya produk atau barang saya yang teronggok, nggak terjual, istilahnya jarang orang mau. Ya, saya nggak ada data nih, tapi saya nggak tahu barang mana yang saya mau lain kali saya stop, nggak mau saya nggak mau ngambil lagi, atau saya gimana, barang mana yang mau saya buat diskon besar-besaran supaya minimal modal saya kembali ya. Ya, saya nggak, itulah butuhnya data. Kalau sempat hasil data yang dilihat itu memang omset saya satu bulan sekitar 1 miliar 2 miliar, tapi ada barang-barang yang teronggok
hampir 300-400 juta gitu loh. Ya kan kalau bisa saya jual, saya potong harganya ya, dari 400 juta saya bisa jual diskonan sampai kembali 300 juta. Artinya nilai data report yang tadi itu juga udah bernilai 300 juta. Nah, gitu. Untuk bisa mendapatkan report laporan tersebut ya itu nilainya 300 juta. Bahasanya seperti itu. Itulah pemanfaatan data ke depannya. Itu masih dalam lingkup sempit. Belum lagi datanya yang contoh nih, kalau kalian pernah dengar CRM kan Customer Relationship Management, itu kan memanfaatkan data konsumen. Kita tahu bahwa konsumen, kita lihat nih di laporan peta ya, oh ada daerah yang beli sama kita itu jarang gitu loh. Ya udah, dengan data itu kamu udah mulai cari tahu yang paling sering beli di daerah ini itu orang-orang yang seperti apa. Oh rupanya setelah dilihat hasilnya umumnya adalah orang-orang yang PNS gitu loh, yang gajinya jelas gitu. Tapi kalau dilihat lagi umumnya pekerjaan di sana itu dicari dari data pemerintahan, mayoritas adalah mereka-mereka yang hanya kerja di perkebunan. Baik, kalau begitu dengan data yang ada, saya harus cari tahu kapan nih kalau sempat perkebunan itu ada hasil panen atau apa, bulan berapa, saya akan coba membuat promo di sana. Ya promo yang cukup oke gitu loh. Ya supaya saya bisa mempush, karena kenapa? Kayak contoh jualan, kita mungkin jual A, nanti ada lagi servisnya B, nah, kan gitu. Dapat uang servisnya kan gitu. Contoh lah kita kita jual laptop di sana. Kita harapkan kalau memang laptopnya udah rusak atau apa kan bisa kita servis. Uang servisnya yang kita tekan kan supaya dia bisa menggunakan kembali laptopnya untuk urusan dia gitu. Bahasanya itu. Jadi istilahnya kita mau kasih promo di awal. Oh ya lumayan lah, akhirnya dia bisa beli kan. Tapi uang servisnya gitu. Nah, itulah pemanfaatan data yang jauh yang cukup baik. Makanya data bisa lebih mahal daripada minyak. Ya. Ada data scientist, data engineer. Nah, hal-hal saintis itu apa? Itu sebenarnya dia akan menggunakan data. Dia bisa saintis itu apa? Ilmuwan yang menemukan, ya kan? Saintis. Dia akan dari data itu dia menemukan peluang bisnis apa yang bisa didapatkan, yang bisa coba dilakukan oleh perusahaan, dan dia bisa dengan data, kemampuan data saintis dia punya landasan berpikir. Jadi, oh, dia bisa menawarkan perusahaan, Pak, Bapak, kita kan kebanyakan jual sirup, Pak. Ya udah sekarang sekalian lah, Pak, kita jual air minum aja. Ya, selain jual sirup, kita ada jual air minum. Kan lumayan kalau orang sekalian beli sirup kita, sekarang air minum kita kan lumayan. Jadi kan air putih sirup itu untuk bisa dicampur kan biasa umumnya campur dengan air putih kan, sekalian pakai air putih kita dapatnya 2 lagi pemasukan, bahasanya kayak gitu. Nah itu adalah data scientist. Kenapa harus aku jual minuman air putih? Kan ditanya dong pasti oleh manajer. Data scientist ini harus punya jawaban. Karena kenapa? Itu umumnya menggali bisnis baru atau fitur-fitur bisnis yang lain gitu loh. Data engineer itu membuat infrastruktur yang memang cocok untuk si data science bisa mengambil data dengan mudah dan cepat. Itu data engineer. Nah, olah data semakin besar semakin lambat. Business expert itu nanti akan mengolah data dan dia bisa membaca data tersebut arahnya kemana untuk bisnis. Source system expert individual have a deep understanding of technology underpinning the business domain analysis. Ini udah source system, jadi istilahnya bagaimana data itu disimpan dan agar bisa ditarik. Jadi data itu bagaimana simpan data ini, ya, itu udah jauh. Kalau di sini ikut yang buku ya, proses data, created the data and how the data are stored. Bagaimana memproses data, bagaimana meng-create data. Jadi contoh kayak aplikasi ini, kita buat aplikasi kayak contoh kita pakai Grab aja deh. Source system expert itu mungkin akan memikirkan bagaimana setelah saya simpan data jualan ini, saya mau narik data apa nih supaya sekalian nih bisa nanti saya buat laporan yang lebih baik. Contoh datanya data waktu. Nah, waktunya itu waktu pemesanan.
jam-jam kapan aja ini terjadi pemesanan. Saya sudah mengumpulkan nih, umumnya jam-jam sekian, antara rentan 1 jam ini paling banyak ada di jam 12 sampai jam 11 sampai jam 1. Itu paling banyak orang pakai aplikasi Grab. Nah, bahasanya kayak gitu. Ya. Nah, di sini contoh ya. Jadi untuk bisnis, kalau bacanya itu adalah contoh bisnis expert itu lebih mementingkan adanya domain understanding. Artinya contoh dia kalau dari bisnis expert bagian HRD gitu kan, domain understandingnya tentang HRD gitu loh, ya, atau penggajian gitu. Nah, dia IT skillnya nggak perlu tahu, kuantitatif skillnya nggak perlu. Mulai data engineer, dia harus ngerti sedikit domain. Jadi dia kalau bekerja dalam satu project nih ya, project apa ya kita bilang, project IT ya, business expert, data engineer itu project apa ya kita, penggajian deh. Sebagai business expert ya, orang HRD dia hanya perlu tahu prosesnya di dalam penggajian. Data engineer taunya ya sepertiga bagian aja. Yang penting datanya gimana simpannya gitu. Oke. Nah, lalu kayak gini, udah simpannya di aplikasi MySQL aja deh. Baru nanti dibagi-bagi menjadi beberapa database itu. Nah, itu data engineer. Data scientist itu dia juga harus ngerti domain understanding supaya dia bisa mengolah, menarik datanya. Ya, software engineer untuk domainnya ya nggak perlu tahu kali, sama kayak data engineer, yang penting bisa buat programnya bisa jalan. So system expert perlu domain tahu, karena kenapa? Bayangin kalau data penggajian dia gabungin dengan data apa, contoh dia buat satu rangkuman yang mana orang ya bayangin di sistem informasi penggajian nih, orang sama alamat. Untuk apa digabungin orang sama alamat yang nggak ada hubungan dengan penggajian ya? Oleh karena itu dia butuh domain understanding. IT skill, so system expert ya harus dia tahu bahwa IT skillnya dia butuh 2 angka kan. Kalau software engineer ya wajib IT skillnya harus penuh baru bisa buat programnya ya. Yang paling merata hampir semuanya harus tahu ya data scientist. Nah, ini harus tahu 3, ini harus tahu 2, ini harus tahu 3. Hampir semuanya harus tahu kalau untuk data scientist. Karena kenapa? Dia harus hampir semua ini quantitative skill ini sebenarnya bahasanya skill statistik ya, kita bilangnya skill statistik. Oke. Nah, ini IT10, trend. Nah, kalau kita bilang Moore's Law, kalau kalian pernah dengar Moore's Law, itu dia pernah dulunya 50 tahun yang lalu ya, kalau menurut buku, dia pernah mengatakan bahwa kedepannya peningkatan transistor di dalam IC itu akan 2 kali. Jadi sama. Jadi kenyataannya ada sekarang ini itu gini. Kita tahu bahwa setiap peningkatan prosesornya komputer kan, setiap peningkatan itu hampir 2 kali lipat ya. Itulah Moore's Law. Jadi contoh, dulu kita tahu bahwa flash disk 2 GB udah cukup besar sekali. Sekarang seiring berapa tahun, anggap 5 tahun, 16 GB, 32 GB udah kita anggap ya udahlah, biasa lah. Nah, itulah peningkatan itu. Ya, karena kenapa? Dalam 32 GB lebih banyak transistor yang ada di dalam IC tersebut kan gitu. Itulah Moore's Law. Jadi peningkatan will be double every 1 or 2 years. This law more about option. Jadi sebenarnya tren teknologi itu mengikuti Moore's Law. Kita lihat dulu teknologi 5 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, internet nggak seperti sekarang ya. Dulu internet jauh lebih lambat daripada sekarang. Sekarang lebih kenceng ya. Nah, sampai kita bisa Google Meet atau apa.
Processing power memory have increased, ya. CPU-nya jauh lebih kencang, memorinya juga meningkat, seperti itu. Ini fungsinya apa ya? Kita jelasin tren ini. Fungsinya adalah kalian sebagai calon-calon mungkin manajer-manajer sistem informasi itu punya kesadaran bahwa peningkatan teknologi, lalu manfaatnya apa untuk bisnis. Nah, itu yang harus kalian gali dalam bisnis kalian. Seperti ini, ya, prosesor makin canggih, makin apa. Bayangin aja dengan ada prosesor makin canggih, dulu kita mainnya game konsol. Sekarang di HP udah bisa main game. Dulu kita pakai hard disk, ya, masih piringan. Sekarang ada SSD. Yang kencangnya kayak RAM gitu. Kencangnya kayak RAM dulu, mana kita harapkan hard disk bisa sekencang RAM gitu loh. RAM itu kan kencang karena dia pakai IC gitu loh. Sekarang ya udah sudah ada solid state SSD, kenceng. Ya. Cost of computing power have declined. Cost of computing. Jadi dulu punya 1965 itu chip untuk mainframe, ya. Mainframe itu server, ya. Nah, itu 10 juta dolar Amerika. Sekarang dengan kekuatan yang sama di tahun 1965, sekarang kita beli chipnya yang kekuatannya sama hanya 7 dolar. Ya, itu. Jadi tren yang Moore's Law itu mengakibatkan harga dari teknologi itu juga turun. Makanya kita kalau dulu beli HP 2 tahun lalu beli HP, sekarang harganya jadi berapa? Setengah kali ya. Ya. Komputer have become easier to use. Jadi semakin canggih komputer itu semakin mudah digunakan. Sampai-sampai sekarang udah pakai voice command. Oke, ada lagi tren yang lain ini. Declining storage cost, ya. Yaitu dulu beli 2 giga itu butuh 100.000 contoh. Sekarang 100.000 dapatnya udah berapa giga? 30 sampai 128 giga ada kan? Nah, dengan adanya storage cost turun, ini ada contoh pemanfaatan di bisnis. Kayak.com sampai sekarang masih ada, saya udah coba. Itu rupanya mereka bisa menggunakan teknologi untuk memprediksi bahwa kamu harusnya beli tiket pesawat sekarang atau nanti. Karena kenapa? Menurut prediksi dia, kalau contoh besoknya bakal turun, dia akan mengatakan bahwa tiket pesawat besok kayaknya bakal turun deh harganya. Jadi besok aja deh tunda. Nah, gitu. Dia bisa kasih suggestion, ya. Itu kayak.com. Nah, silakan lah coba. Nah, ubiquitous network itu artinya sudah banyak tempat-tempat yang bisa diakses jaringannya. Ya, kita tahu sekarang sama yang 2 atau 3 tahun lalu ketersediaan wifi, ya, di daerah di tempat-tempat tertentu ya semakin banyak kan. Oh, di sini udah ada wifi, di sini udah ada wifi. Nah, apalagi sekarang kalau kafe nggak ada wifi, mungkin diketawain kali ya. Nah, ubiquitous network artinya lebih banyak tempat-tempat bisa terakses jaringan. Nah, ini adalah cost per gigabyte. Harga internet juga murah, makin lama makin murah per gigabyte-nya. Gitu. Ubiquitous computing and digital data genesis. Jadi semakin banyak alat, ya, alat digital yang yang tersaling terkoneksi kayak IoT, smart home. Ya, dengan ada yang alat-alat seperti ini, kayak contoh kita kalau sekarang cari alat yang mana bisa untuk kita kendalikan listrik di rumah kita, mau nyala mau mati gitu, dengan internet udah ada gitu, ya. How do these trends affect today managers? Ya, pentingnya adalah tren-tren tersebut bagaimana efeknya terhadap manajer saat ini. Manager, ya, today manager to be found in the sheer size of investment. Manager itu harus bisa memanfaatkan pengetahuan teknologinya untuk bagaimana melakukan investasi terhadap IT. Contohnya, dulu iMac 2003 punya kemampuan CPU 1,3 GHz, RAM 256 MB contoh, ya. Sekarang hanya dengan iPhone
X itu jauh lebih cepat dari iMac yang dulu. Ya, seperti itu. Jadi tahu kapan harus berinvestasi. Ya bukan menunggu, tapi saat dimana dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan, tahu kebutuhan, di sanalah dia harus diinvestasi. Tuh, manajer sekarang harusnya berpikir seperti itu. Nah ini sama kayak tadi, Moore's Law menghasilkan apa? Computational process increase, cost of computing power decline. Ya, kemampuan perhitungan komputer jauh lebih cepat. Ya, harganya turun. Ya, lebih turun. Lalu mendukung ke titik apa? Titik ini, di mana meningkatkan digitalisasi, jadi meningkatkan komputer become lebih mudah digunakan. Jadi ini digitalisasinya lebih dapat. Rata-rata orang semua punya HP. Nah, tapi HP itu juga mudah digunakan, bahasanya kayak gitu. Ini mengarah kemana? Mendukung interconnected computing device become pervasive and embedded in our life. Jadi saling terkoneksi, di mana ada didukung juga network connectivity, cost of storage, sehingga ini semua aplikasi terkoneksi dengan mudah. Hasil dari keuntungan teknologi saat ini yaitu interconnected computing devices. As a consequence, the number of opportunities for innovation and business success that depend on the appropriate use of IT is literally skyrocketing. Jadi kesempatan ya inovasi dalam sisi IT itu meningkat jauh drastis. Kayak dulu, kayak sekarang WhatsApp itu bisa menggantikan telepon dan surat menyurat di masa dulu. Lalu kita dengar radio dan nonton video YouTube ya. Nah, di komputer kita itu udah bisa menggantikan radio di zaman dulu, stereo, televisi, dan scrapbook. Ya kita nggak butuh lagi itu. Word processing, spreadsheet, dan presentation software itu udah menggantikan apa? Mesin tik ya, typewriter, kalkulator, flip chart itu udah nggak pakai lagi sekarang. Mana ada orang pakai lagi, jarang kan? Beyond replacing earlier way of doing business, new technology creates a constant stream of new possibilities. Jadi dengan adanya teknologi ya, orang peningkatan teknologi, orang juga melakukan bisnis dengan cara yang berbeda, sehingga mendapatkan possibilities ya, kesempatan yang berbeda juga. Oke, mungkin sampai di sini saya ingin absen bentar, saya lihat-lihat dulu orang-orangnya mana nih.